Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Semoga hari ini kita semua tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dihindarkan dari pandemi COVID-19 yang sekarang sedang marak. Di video ini saya akan membahas tentang sikap positif terhadap isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas tentang sikap positif terhadap isi alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mari kita lihat dulu ya, sekedar mengingatkan apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pokok pikiran yang pertama ini adalah merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga pokok pikiran ini disebut pokok pikiran persatuan. Oke ya. Pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea kedua berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini disebut pokok pikiran keadilan sosial karena dijiwai oleh sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran yang ketiga ini dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, pokok pikiran ini disebut pokok pikiran kerakyatan. Oke, selanjutnya pokok pikiran yang keempat atau pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat ya, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini disebut pokok pikiran ketuhanan karena dijiwai oleh sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari uraian pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita simak bersama tadi, ya, berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia ini didasari dan diliputi oleh nilai-nilai kerohanian, ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dasar-dasar kerohanian, ketuhanan, dan kemanusiaan memberikan ciri dan sifat konstitusi pertama negara RI ini dengan berasas atas nilai-nilai religius, nilai-nilai moral sebagai kodrat manusia. Suasana kerohanian, persatuan, dan kerakyatan memberikan sifat dan ciri konstitusi pertama ini merupakan satu kesatuan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan satu kesatuan tertib hukum nasional Indonesia. Sedangkan suasana kerohanian, keadilan memberikan ciri dan sifat bahwa konstitusi pertama negara RI ini didasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan dalam hidup bersama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tentu saja kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Mempertahankannya berarti tidak hanya cukup dengan memahami isi alinea dan pokok pikirannya saja, akan tetapi tentu saja harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mewujudkan makna yang terkandung di dalam setiap alinea dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan makna yang terkandung di dalam alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengamalkan isi dari alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, maka kita harus mempunyai sikap positif, sikap positif terhadap isi alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh sikap positif itu diantaranya adalah yang pertama, memiliki pola pikir dan pola tindak yang berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang kedua yaitu bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap positif yang ketiga yaitu menjadikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45 ini sebagai landasan dalam mengoperasionalisasikan demokrasi dan hak asasi manusia. Artinya, makna alinea dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah dijadikan sebagai landasan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur demokrasi dan mengatur hak asasi manusia.
Contoh sikap positif yang keempat yaitu menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD 45 ini sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tentunya peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia sesuai atau menurut hierarki perundang-undangan negara Republik Indonesia atau tata urutan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ada peraturan perundang-undangan lain yang dibuat ya tentu saja berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Contoh sikap positif yang kelima yaitu menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mengoperasionalisasikan perekonomian nasional, ya, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Itu berarti isi pokok pasal tersebut berarti didasari atau berdasarkan kepada isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, contoh sikap positif yang keenam, ya, yang terakhir barangkali, mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa bangsa kita terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, budaya, tradisi, adat, istiadat, kebiasaan, dan sebagainya, sehingga mungkin saja perbedaan-perbedaan itu berpotensi untuk menjadi perpecahan, akan tetapi dengan sikap dan perilaku yang mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, maka perbedaan-perbedaan yang ada dijadikan sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Baik, itulah tadi contoh sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, contoh-contoh sikap positif tadi dalam pelaksanaan pengamalannya secara operasional bisa kita lakukan dengan mengamalkan sikap dan perilaku seperti berikut. Nah, dalam pokok pikiran persatuan misalnya, ya, di lingkungan keluarga kita bisa saling menghargai antar anggota keluarga, menjaga kerukunan keluarga, tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sedang melaksanakan kegiatan. Di lingkungan sekolah, contohnya ikut serta dalam belajar kelompok, saling menghargai sesama teman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan masyarakat,
Contohnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian mempererat tali silaturahmi dengan sesama warga masyarakat dan saling membantu dalam menghadapi segala macam persoalan. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, kita dapat mengamalkan sikap dan perilaku dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Tidak menghina atau merendahkan orang lain dan menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Selanjutnya pengamalan dari pokok pikiran keadilan sosial. Di lingkungan keluarga kita bisa lihat dengan bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga, memberikan kesempatan berpendapat pada saat rapat keluarga, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan, tidak memilih-milih dalam berteman, dan suka menolong teman yang sedang dalam kondisi kesusahan. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya peduli terhadap permasalahan yang dihadapi warga lain, memberikan simpati kepada warga yang terkena musibah, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, di lingkungan bangsa dan negara, kita dapat mengaplikasikannya dalam bentuk sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, serta suka bekerja keras. Seterusnya, pengamalan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat. Di lingkungan keluarga misalnya, contoh menyelesaikan permasalahan keluarga dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi, dan menghargai pendapat anggota keluarga lain. Di lingkungan sekolah, seperti bermusyawarah dengan kelompok sebelum menyampaikan hasil presentasi, menghargai pendapat teman, dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, pengamalan pokok pikiran ketuhanan. Di lingkungan keluarga, contoh beribadah tepat waktu, saling mengingatkan untuk beribadah, dan menghormati saudara yang berbeda agama. Di lingkungan sekolah, contohnya tidak membandingkan agama teman dengan teman yang lainnya, saling menghormati agama teman yang berbeda, dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, contoh tidak mengejek agama orang lain, kemudian saling menghormati kepercayaan orang lain, dan memberikan kebebasan penganut agama lain untuk beribadah. Terakhir, di lingkungan bangsa dan negara, contohnya yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain dan mengembangkan sikap toleransi kepada pemeluk agama lain. Nah, itulah contoh pengamalan yang bisa kita lakukan
ya dalam mengamalkan sikap positif terhadap isi alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Saya cukupkan sekian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.